Shalom, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Shalom buat anak-anak Mister yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kami juga menyapa buat orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada atau sedang melaksanakan pekerjaannya. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua Bapak Ibu. Mari kita tetap menerapkan prokes dimanapun kita berada demi kesehatan kita bersama. Nah, untuk anak-anak Mister kelas 5, pagi ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu dampak dosa. Ya, kita akan masuk ke tema yang baru. Nanti boleh dilihat buku LKS-nya, LKS halaman 13 sampai halaman 11 sampai halaman 13, yaitu dampak dosa. Apa tujuan kita mempelajari tema dampak dosa ini? Supaya kita supaya kita mengetahui benih-benih yang membuat kita melakukan perbuatan dosa, ya, supaya kita mengetahui atau mengenal benih-benih yang membuat kita melakukan perbuatan dosa, ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita akan menjauhinya, ya. Yang kedua adalah supaya kita mengetahui dampak dari perbuatan dosa yang kita lakukan, baik bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain, ya. Jadi ada dua yang mau kita capai, ya, tujuan pembelajaran kita dari tema dampak dosa. Yang pertama adalah supaya kita mengenal benih-benih yang membuat kita melakukan perbuatan dosa, sehingga ketika kita mengenal, kita akan menjauhi hal-hal tersebut. Yang kedua, supaya kita mengetahui dampak dosa bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak Mister di rumah, kita sering mendengarkan perkataan firman Tuhan yang berkata, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai, ya. Ada dalam firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10 dikatakan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Artinya, orang yang menabur hal baik akan menuai yang baik, tetapi orang yang perbuatannya jahat pasti akan mendapatkan yang jahat atau yang buruk. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan satu sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Ayo, siapa yang ingat? Ada 3 sifat Allah yang diberikan Allah ketika Allah menciptakan manusia, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Tetapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, sifat kesucian itu hilang dari manusia itu, sehingga manusia itu jatuh atau sering melakukan perbuatan dosa karena sifat kesucian itu telah ternoda oleh manusia ketika Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi kesucian itu hilang, dan akal budi dan kasih itu cenderung dipengaruhi untuk berbuat hal-hal yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Atau dengan kata lain, akal budi manusia, ya, akal budi itu digunakan untuk mengetahui hal yang baik dan yang jahat, cenderung dipergunakan oleh manusia karena dipengaruhi oleh iblis sehingga melakukan perbuatan dosa. Atau dengan kata lain, kasih dan akal budi itu sering dipengaruhi untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Itulah akibat dari perbuatan dosa, ya. Jadi dapat dikatakan setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini pasti ada dampaknya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, pasti ada dampaknya bagi orang yang melakukannya, baik juga bagi orang lain, ya. Sekali lagi, apa perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain, setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasti mempunyai dampak bagi diri kita dan juga mempunyai dampak bagi orang lain. Contoh sederhana kita ambil dulu, ya. Perbuatan yang kita lakukan akan berdampak pada diri kita dan juga berdampak bagi orang lain. Contohnya, ketika kamu bangun tidur, ya, perbuatan yang kamu lakukan adalah apa? Merapikan tempat tidurmu. Artinya dampaknya bagi kamu apa? Tempat tidurmu menjadi rapi. Dampaknya bagi orang lain akan melihat di tengah-tengah keluargamu, kamarmu akan rapi dan bersih. Artinya ada dampak yang baik ketika kamu melakukan perbuatan yang baik. Tetapi setiap perbuatan yang kita lakukan pasti punya dampak baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi dosa, ya, perbuatan dosa yang kita lakukan pasti punya dampak bagi orang yang melakukannya dan juga bagi orang lain, ya. Kita akan melihat apa sih dampak dosa.
Apa sih dampak dosa bagi diri kita? Tapi sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan dosa. Ya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan bahwa dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Ya, jadi sekali lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah, dan hanya Allah lah yang mampu mengampuni dosa manusia. Jadi manusia itu tidak bisa mengampuni dosanya, tetapi hanya Allah lah yang mampu mengampuni dosa manusia. Itu yang dimaksud dengan pengertian dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 4. Dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia mempunyai dampak bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Kita akan melihat ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, apa dampaknya bagi dia, ya? Apa dampaknya bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, ya? Kita akan melihat dampak bagi diri sendiri dulu, atau dampak dosa bagi orang yang melakukan dosa. Yang pertama adalah ketika kita melakukan perbuatan dosa, yang pertama kita rasakan adalah takut. Sama dengan Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka menjadi takut, ya. Takut. Yang kedua adalah tidak pernah nyaman, merasa khawatir, ya. Merasa khawatir. Dan yang ketiga adalah dijauhi, teman-teman, ya. Sama dengan Adam, ketika Adam dan Hawa ketika mereka dalam dosa, yang mereka rasakan pertama adalah takut, khawatir, sehingga Allah menjauhkan mereka dari Taman Eden. Sama dengan kita, dampak dosa bagi orang yang melakukan dosa adalah pertama rasa takut, rasa khawatir, dan dijauhi oleh teman-teman atau orang lain. Bukan hanya itu, ketika kita melakukan perbuatan dosa, orang lain juga mempunyai dampaknya. Apa dampak dosa, ya, bagi orang lain, ya? Kita akan melihat dampak dosa bagi orang lain, misalkan, ya, sakit hati ketika kita melakukan perbuatan pelanggaran perintah Allah, berdampak bagi orang lain itu menjadi sakit hati, ya. Apalagi menimbulkan permusuhan, apalagi menimbulkan kepedihan, menimbulkan kesedihan, ya, menimbulkan kecewa, siksaan yang berkepanjangan, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri, ya. Itu dampak dosa. Ketika seseorang melakukan dosa, mempunyai dampak bagi dirinya dan juga mempunyai dampak bagi orang lain. Tadi bagi dirinya adalah takut, khawatir, dan dijauhi teman-teman. Dan dampak dosa, ya, bagi orang lain itu adalah menimbulkan sakit hati, permusuhan, kepedihan, sedih, kecewa, ya, siksaan yang berkepanjangan, bahkan dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu bunuh diri, ya. Kita akan melihat mengapa manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Tentu ada bibit-bibit dosa, ya. Yang pertama tadi sudah kehilangan kesucian, kasih dan akal budi sering dipengaruhi oleh iblis untuk manusia itu melakukan perbuatan dosa, ya. Bibit-bibit dosa itu dimulai dari hal-hal kecil dalam hati kita. Yang pertama itu adalah iri hati, ya. Berarti siapa yang iri? Berarti dia sudah menimbulkan bibit-bibit dosa dalam hatinya. Yang kedua adalah dengki, ya, dengki, benci, ya, amarah, ya, serakah, angkuh, dan keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Itu adalah bibit-bibit sederhana yang menimbulkan atau mengakibatkan kita melakukan perbuatan dosa. Yang pertama itu dari ada iri hati, dengki, benci, amarah, ya, apalagi serakah, apalagi angkuh, dan keinginan untuk menguasai segala sesuatu. Itu adalah bibit-bibit sehingga manusia itu bisa melakukan perbuatan dosa. Tentu apa yang harus kita lakukan? Ya, menjauhkan bibit-bibit dosa ini, menjauhkan dengki, menjauhkan benci, menjauhkan serakah, menjauhkan sifat angkuh dan lain sebagainya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya dosa itu tidak berdampak bagi diri kita dan juga tidak berdampak bagi orang lain, ya. Jadi sampai di sini materi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.